Losa itu adalah memposisikan hukum tarik-menarik yang memposisikan Tuhan, Allah yang menarik apa yang kita niatkan gitu. Kita ini losa adalah yang menarik hukum tarik-menarik spiritual. Yang kita tarik itu adalah ketika kita fokus kepada Allah, maka Allah pemilik segalanya mempersilahkan untuk kita gitu. Dan sehingga apa? Sehingga pikirannya, otaknya itu hanya kepada Allah. Dia tidak takut, tidak khawatir gitu ya. Dia tidak gelisah. Kenapa? Karena memang sudah Allah segalanya gitu. Nah, hari ini kita ingin belajar ilmu Allah, bagaimana caranya sih kita agar mendekati diri kepada Allah sehingga Allah mempersilahkan apa yang kita niatkan. Nah, itu. Itu bedanya losa. Jadi spiritual kita di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi losa adalah hukum tarik-menarik yang memposisikan Tuhan sebagai zat ya, sebagai zat yang menggerakkan apa yang kita niatkan, kita inginkan. Kalau kita memposisikan Tuhan, Allah yang menggerakkan apa yang kita inginkan, niatkan. Sehingga apa? Sehingga yang datang itu hal-hal yang sifatnya tadi rahmatan lil alamin, keberkahan, ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau di luaran Allah, ya tidak ada kontrol. Allah kan lebih tahu apa yang diinginkan hambanya. Allah kan lebih tahu yang terbaik buat kita. Nah, disitulah losa berjalan. Oke, itu prolog saya ya, Mbak Bella ya. Kita bisa lihat selanjutnya di slide. Nah, teman-teman sahabat leadership yang Allah muliakan, hari ini kita hadirkan saja diri kita belajar mindfulness, dan kita bersiap untuk menyeburkan diri ke lautan tanpa tepi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi kita niatkan pikiran kita, perasaan kita untuk menyebur ke lautan yang tanpa bertepi, yaitu samudra Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa ini menjadi penting? Ini mindset dasar ketika kita mempelajari losa. Dan losa ini nanti bukan teori saya, tapi hasil memodel dari beberapa tokoh-tokoh yang telah sukses. Sukses apa? Sukses duniawi dan sukses akhirat gitu. Jadi kalau sukses duniawi usianya sebentar. Kalau sukses akhirat juga panjang. Maka kita nggak boleh nggak seimbang. Suksesnya harus dunia dan akhirat gitu ya. Maka di sini kita penting mindset pertama adalah kita mesti menjeburkan diri kepada lautan tanpa tepi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah nih, dasar daripada losa. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Bayangkan. Jadi dia itu Allah menundukkan untukmu. Artinya kalau kita dekat sama Allah gitu ya, bersama Allah, maka apa yang terjadi? Allah kan sudah menundukkan dunia ini. Yang terjadi adalah Allah akan memberikan kepada kita gitu atas apa yang ditundukkan oleh Allah gitu ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ayat ini jelas bahwasannya semua ini adalah tertunduk kepada Allah, bukan kepada alam, bukan kepada bangsa gaib. Yang kita kejar adalah Allah oriented. Nah, ayat ini membangun kita namanya spiritual mindset. Spiritual mindset itu artinya mind kita disetting untuk fokus hanya kepada Allah gitu. Di mana-mana lihat Allah. Orang kalau cinta kan di mana-mana begitu. Mbak Bella sama pasangannya di mana-mana lihat pasangannya, lihat abangnya. Lihat kamera, lihat gambar saya begini, wajahnya kok kayak abang-abang saya gitu kan. Karena dia tembus gitu kepada apa yang dicinta. Ngelihat pohon, nampaknya abangnya. Ngelihat mobil, abangnya. Semua abangnya gitu. Itulah hakikat cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, semuanya itu adalah Allah oriented. Itu namanya spiritual mindset. Di Losa, yang perlu kita tanamkan adalah tadi spiritual mindset, yaitu mindset untuk Allah. Kalau kita fokus kepada Allah, maka dunia ini fokus kepada kita. Kalau kita fokus kepada Allah, maka universe ini fokus kepada kita. Nah, itu prinsip-prinsip Losa. Dan ini ternyata sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu. Nah, nanti kita ada beberapa teknik Losa yang akan kita kerjakan. Oke, kita lanjut Losa teknologi di slide kedua Mbak Bella. Teman-teman para leader,
fokus dan perhatikan, Anda cukup duduk, melihat, dengarkan saja. Anda nggak usah berpikir seperti kalau lampu itu kan ada stop kontak, on, off, on, off. Ketika on, nyala, off, mati. Anda nggak usah berpikir kenapa ya lampu menyala. Cukup yang Anda lakukan dalam teknik ini adalah on, off. Matikan, nyalakan. Anda butuh penerang, nyalakan. Anda butuh matikan, matikan. Itu namanya on, off. Jadi nggak usah memakai critical thinking Anda. Karena loa atau losa apalagi tidak usah memakai itu. Kalau Anda belajar loa, nggak usah Anda gunakan pikiran Anda. Kalau Anda belajar losa, cukup Anda gunakan kolbu Anda. Nah, maka losa teknologi ada 3 nih. Yang pertama membangun mindset atau pola pikir yang berorientasi kepada menyembah Allah. Ini yang pertama. Artinya apa? Kita sedang begini tuh Allah tujuannya. Jadi kita jadi host, kita jadi pembicara, kita jadi pendengar, kita jadi leader, kita menawarkan produk, kita menolong orang lain, kita presentasi, semuanya itu adalah Allah oriented gitu. Kita digerakkan oleh Allah, semuanya untuk Allah. Kenapa? Karena kita jangan berpikir bahwa Allah tuh hanya di masjid, hanya di Ka'bah, di Mekah sana gitu ya. Di mana-mana itu ada Allah bersama kita. Nah, otomatis apalagi kita sudah ke Baitullah, ini semakin kuat nantinya ketika kita memainkan losa ini. Oke, yang pertama itu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah losa teknologi ini membangun keahlian dan kepandaian dalam mengatur pikiran kita agar selalu terfokus kepada Allah. Nah, tadi jelas kita bangun keahlian, kita bangun kepandaian, tujuannya tetap Allah gitu. Jadi kenapa? Agar kita pandai, pinter, tapi nggak sombong. Kita punya harta banyak, nggak sombong. Kita jadi leader hebat, tetapi juga nggak semena-mena ke bawahan kita, ke mitra kita. Kenapa? Karena semuanya Allah oriented gitu. Jadi kita itu ternyata indah gitu ya. Oh ternyata di sana itu kita punya visi. Visinya tuh Allah gitu. Nah nanti kita akan bangun visi spiritual kita. Otomatis kalau seandainya kita sudah tahu prinsip losa ini, yang terjadi kita hari ini belajar dengan berbagai macam teknik keilmuan, maka yang terjadi kita ini adalah untuk Allah, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, leadership kita. Nah, inilah kenapa saya penting seorang leader mesti ngerti losa, agar kita leadernya itu betul-betul leader mengikuti uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Tutur katanya bagus, kalimatnya bagus, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu kan, menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wah, lumayan luar biasa. Orang benci sama kita, kita harus sayang gitu kan. Kenapa sih Pak Subhan harus sayang? Iya, karena kalau kamu tahu orang yang benci kepadamu sebenarnya dia itu sedang mensuntikan racun-racun kepada dirinya. Nah, kok bisa? Saya cerita. Ada satu penelitian seorang neurologis, dia mencari orang-orang dalam kliniknya itu orang-orang yang happiness ya dan orang-orang yang unhappiness, yang marah. Dicari, coba kamu kesel sama siapa? Sama si apa? Oke, kamu kalau dia hadir gimana keselnya? Kesel banget, Pak. 1 sampai 10, 10 tertinggi, 1 terendah di angka berapa? Di 10, Pak. Kalau dia hadir di sini, apa yang kamu lakukan? Saya akan ludahi dia, Pak. Sekarang dia hadir, coba kamu ludahin. Diludahin. Air ludahnya dia ambil, disedot pakai pipet, dia masukkan ke laboratorium, disedot dengan suntikan, dia suntikan ke serangga oleh guru saya itu. Ketika disuntikan oleh serangga, lama-lama itu serangga apa? Serangga itu mati. Kenapa mati? Serangga itu mati karena racun. Racun dari mana? Racun dari air ludah. Air ludahnya dimasukkan ke laboratorium, ternyata air ludahnya itu mengandung racun. Artinya apa? Dari mana ini air ludah? Air ludah bersumber dari orang yang penuh dengan kebencian. Ketika orang benci sama orang, maka sebenarnya dia sedang menyuntikkan racun di dalam dirinya. Maka muncul penyakit-penyakit aneh kan hari ini seandainya gitu kan. Nah, ternyata itu betul. Artinya kalau ada orang benci sama kita, kita harus sayang kepada dia. Kenapa? Karena dia sedang meracuni dirinya. Gitu. Masya Allah.
Dia benci sama saya. Mas Allah, kasihan banget. Saya harus sayang sama dia. Kenapa? Dia harus sedang meracuni dirinya gitu. Ya Allah. Ini di sana itu ada bagian Allah. Manusia itu semuanya ada jiwa-jiwa ruh Allah. Nah itulah kenapa kita nggak boleh benci. Nanti kita belajar makin rezeki. Kenapa sih kebencian menghalangi rezeki? Nah ini sama sebenarnya ke sana. Basic daripada losa. Yang ketiga, teman-teman sekalian para leader, kepandaian dan teknik dalam mengatasi ilusi. Nah, ternyata losa ini adalah kepandaian dan teknik dalam mengatasi ilusi hidup yang mengakibatkan penderitaan yang sia-sia. Ilusi itu apa? Ilusi itu persepsi yang salah. Persepsinya aja salah, ini persepsi yang salah. Oh, orang itu benci banget sama kita. Dia nolak saya. Jangan-jangan dia itu benci, nggak suka sama aku. Ini kan persepsi yang salah. Ketika diselidiki ternyata dia karena sibuk, karena dia nggak fokus, dia mau ada rencana niatnya mau nelpon nanti besok berjam-jam sama kita sudah potong. Ah, kamu udah benci sama saya. Nah, persepsi yang salah, ilusi. Ketakutan tuh ilusi. Khawatir ilusi. Kamu jangan lewat ke makam itu kuburan, di sana itu banyak kuntilanak, banyak genderuwo. Kamu nggak boleh lewat ke situ. Langsung kita percaya. Bukti percayanya apa? Langsung kita takut, langsung tubuh merinding, langsung kita nggak mau bergerak. Kita dipengaruhi oleh ilusi. Kita ke makam lewat juga belum, dan ketemu hantu juga belum. Artinya ilusi yang salah. Illusion. Nah makanya kalau ilusi dibalas dengan ilusi. Dan sebaik-baik membalas ilusi adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih, kita bahas tentang ilusi. Mbak Bella, Ya, Pak Dokter. ada seseorang yang paling dibenci atau sampai sekarang ingat kesel? Masih ada nggak? Oh, ada. Oke, ada ya. Bisa ke gambar wajahnya? Oh, bisa. Oke, 1 sampai 10, 10 itu tinggi banget, 1 terendah. Di angka berapa Mbak Bella ngerasa kesel ngeliat ini orang? 10. Walah, dahsyat. Itu kayak Oke. nightmare, Pak. Mimpi buruk. Oh, sampai segitunya. Oke, Iya. Mbak Bella itu kan ilusi. Padahal kan Mbak Bella itu kesel sama dia itu kan ilusi masa lalu, ada satu peristiwa. Padahal hari-hari sekarang sebenarnya nggak ada. Jadi Iya. kita tuh kesel sama dia itu bukan dia yang sekarang, tapi dia yang lama. Contoh ada kejadian 2 tahun yang lalu. Terjadi Mm-mm. sebuah ilusi. Maka di situ terjadi kebencian, kekesalan karena perilakunya. Dan sekarang sebenarnya orang udah tobat, udah baik. Nah, artinya kita benci sama orang itu, benci orang yang lalu, bukan orang yang sekarang. Iya. Oke, nggak apa-apa Mbak Bella. Kita itu kan ilusi. Kita coba kira-kira berhasil nggak ya? Mbak Oke. Bella coba pikirkan dia yang memang dia itu Mbak Bella benci, kesel ya. Oke, tatap wajahnya. Gimana ngeliat wajahnya Mbak Bella? Kalau sekarang masih kesel. Oke, nggak apa-apa. Saya justru pengen Mbak Bella lihat yang keselnya. Dia yang kesel. Oke. Dari mata, hidung, mulut, bibir, wajah yang paling bikin kesel apanya? Oh, wajahnya.